Assalamualaikum, halo semuanya, berjumpa lagi pada video pembahasan soal. Kali ini kita akan membahas soal-soal TKA SD untuk pelajaran matematika. Selamat belajar. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Hasil dari 27.825 ditambah 13.460 dikurang 9.754 adalah. Nah, di sini ada materi operasi hitung campuran bilangan cacah ya. Di sini operasi hitungnya ada penjumlahan dan pengurangan. Ingat, untuk urutan pengerjaan operasi hitung campuran, yang pertama kita kerjakan yaitu angka yang di dalam kurung. Lalu di bawahnya ada perkalian dan pembagian. Lalu di bawahnya lagi ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, perkalian dan pembagian ini setingkat ya. Penjumlahan dan pengurangan ini juga setingkat. Jadi kalau mereka ada bersamaan, kita kerjakan dulu dari angka yang sebelah kiri. Jadi di sini kita bisa hitung dulu 27.825 ditambah 13.460 baru dikurangkan dengan 9.754. Atau bisa juga kita hitung 27.000 ini dikurangkan dengan ini 9.000 baru ditambahkan 13.000 ini. Nah, tapi di soal pilihan ganda ada cara cepat, ada trik cepat untuk mengerjakannya. Jadi kita nggak perlu hitung bersusun panjang-panjang, kita cukup lihat angka belakangnya aja ya. Khusus untuk pilihan ganda, supaya cepat mengerjakannya, kita fokus ke angka paling belakangnya aja. Kita lihat dari angka paling belakangnya. Pertama di sini ada 5 ditambah 0 yaitu 5, terus dikurang 4 yaitu 1. Jadi kita udah tahu jawabannya itu yang angka belakangnya 1. Di antara A, B, C, D yang angka belakangnya 1 yaitu antara A dan C. Jadi kita udah bisa ngurangin pilihannya yaitu antara A dan C ya. Terus karena A dan C sama-sama belakangnya 1, kita hitung lagi angka depannya. Di sini ada 2 ditambah 6 yaitu 8, terus 8 dikurang 5. 8 kurang 5 yaitu 3. Nah, ini kita udah dapet nih dua angka belakangnya yaitu 31. Di sini udah jelas ya yang belakangnya 31 adalah yang A. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 1325 dikali 17 dibagi 5. Oke, di sini ada operasi hitung campuran. Operasinya ini ada kali dan bagi ya. Ingat di tangga operasi hitung campuran, kali dan bagi itu setingkat ya. Yang paling atas ada kurung dan bawahnya ada tambah dan kurang. Kali dan bagi ini setingkat. Jadi kita kerjakan dari angka sebelah kirinya dulu. Jadi bisa kita kerjakan dari 1325 dikali 17 dulu, baru dibagi 5. Atau bisa juga 1325 dibagi 5 dulu, baru dikali 17. Tapi kita cek juga ya, angkanya bisa dibagi atau enggak. Nah, untuk tipsnya, kalau perkalian dan pembagian, lebih enak kita kerjakan yang dibagi dulu. Kenapa? Supaya angkanya jadi lebih kecil. Karena kalau kita kalikan dulu, angkanya pasti jadi lebih besar ya. Dan itu bikin kita capek buat ngitungnya ya. Tapi kita cek juga, ini bisa dibagi apa enggak angkanya. Kita lihat angkanya di sini 1325 dibagi 5 ya. Nah, bisa diciriin nih kalau angka berapapun yang belakangnya 5 atau 0 pasti bisa dibagi 5. Jadi lebih baik di sini kita hitung 1325 dibagi 5 dulu ya, baru dikali 17. Nah, kita hitung pembagiannya 1325 dibagi 5. Kita pakai cara pembagian yang lebih singkat ya, yaitu seperti ini. 13 kita bagi 5 dulu, ini kita tandain ya. 13 bagi 5 yang mendekati adalah 2. 2 dikali 5 berapa? 10. Nah, 13 dikurangin 10 yaitu 3. 3-nya kita simpan di sini. Angka yang sekarang kita punya ini 32 jadinya. Kita ambil 32 dibagi 5 yaitu yang mendekati adalah 6. 6 dikali 5 30. 32 kurang 30 yaitu 2. Nah, sekarang kita punya 25. 25 dibagi 5 dengan 5. Jadi kita dapat hasilnya 265. Sekarang kita kalikan 265 dikali 17. Ini kali ini dulu ya. 5 kali 7 35 simpan 3. 6 kali 7 42 tambah 3 45. 2 kali 7 14 tambah 4 18. Terus kalikan ke depannya. 5 kali 1 5. 6 kali 1 6. 5, 6 itu 1, 15, ini 4. Nah, ketemu jawabannya 4.505. Jadi jawabannya yang C.
Selesai. Lanjut ke nomor 3. Seorang pedagang akan mendistribusikan 42 karung beras ke 15 toko langganannya. Setiap toko akan menerima beras sama banyak. Berat beras setiap karung adalah 25 kg. Banyak beras yang diterima setiap toko adalah jadi kalau di soal cerita seperti ini kita pahamin dulu ya. Yang diketahui dan yang ditanyakan apa aja. Diketahui ada 42 karung beras. Bisa kita ilustrasikan dulu, bayangin dulu ya. Di sini ada 42 karung beras. Misalkan ini karung beras ya. Ada 42. Nah, setiap karungnya itu beratnya 25 kg. Lalu akan dibagikan ke 15 toko dengan masing-masing toko sama banyak. Jadi, kita hitung dulu untuk 42 karung ini beratnya berapa kilogram. Jika satu karung 25 kg, maka untuk menghitung 42 karung kita hitung dengan operasi yaitu ya betul perkalian ya. 42 dikali 25. 2 kali 5 10 simpan 1. 4 kali 5 20 tambah 1 21. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Dijumlahkan maka hasilnya 1050. Jadi 42 karung itu beratnya yaitu 1050 kg. Nah, total 1050 kg ini akan dibagikan ke 15 toko sama banyak. Maka operasi hitungnya yaitu pembagian. Jadi sekarang kita hitung 1050 dibagi 15. 1050 dibagi 15. Kita pakai cara Porogapit ini ya. Jadi kita ambil angka dari depannya ini yang bisa dibagi 15. Kalau kita ambil dua angka di sini 10 bagi 15 kan nggak bisa. Jadi langsung aja kita ambil 3 angka yaitu 105 dibagi 15. Kita cari 15 kali berapa yang hasilnya 105 atau yang mendekati 105. Misalkan 15 kali 7 kita coba ya. 7 tambah 3 10. Nah, ini pas nih 105. Jadi 15 kali 7 yaitu 105. Nolnya turun 1, 0 dibagi 15 0. Jadi hasilnya 70 kg. Maka setiap toko mendapatkan beras masing-masing 70 kg. Nah, jadi penjabaran operasi hitung campurannya dari soal ini yaitu 42 dikali 25 lalu dibagi 15. Nah, kalau mau mengerjakan dengan cepat seperti ini, kita harus fokus dulu ya sama objeknya. Di sini kan 42 karung beras ya. Satu karungnya 25. Jadi kita langsung fokus ke sini. Satu karungnya 25, banyak karungnya 42. Jadi mereka kita kalikan. 42 dikali 25. Lalu beras itu dibagikan ke 15 toko. Maka operasi hitungnya itu pembagian dibagi 15. Nah, kalau udah perkalian dan pembagian ini bisa kita kerjakan dari angka sebelah kirinya ya. Atau kalau ada yang bisa dibagi, bisa dibagi dulu. Tapi kan di sini 42 sama 15 nggak bisa dibagi ya. Jadi kita kalikan dulu sama kayak tadi caranya. 1050 dibagi 15 itu 70. Jadi singkatnya seperti ini. Tapi kalau bingung sama soal cerita, kita bisa ilustrasikan dulu supaya lebih paham alur operasi hitungnya itu ada apa aja. Oke, lanjut ke nomor 4. Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan berikut yang sesuai dan tidak sesuai? Nah, di sini ada soal sesuai dan tidak sesuai ya, dan kita harus beri centang. Jadi di sini soalnya Adit pergi ke warung. Ia membawa 2 lembar uang 20 ribuan dan 2 lembar uang 5 ribuan. Jadi kita lihat dulu uangnya Adit di sini 2 lembar uang 20 ribuan berarti 40 ribu ya. Terus 2 lembar uang 5 ribuan berarti 10 ribu. Oke, pernyataan yang pertama, nilai uang Adit setara dengan selembar uang 50 ribuan. Nah, di sini kalau kita totalin jumlahnya 50 ribu. Jadi nilai uang Adit setara selembar uang 50 ribuan itu sesuai ya, benar. Nilai uang Adit setara dengan 3 lembar uang 20 ribuan. Nah, kalau 3 lembar uang 20 ribuan berarti berapa? 3 kali 20 ribu yaitu 60 ribu. Ini tidak sesuai ya. Nilai uang Adit setara dengan 5 lembar uang 10 ribuan. 5 lembar uang 10 ribuan yaitu 5 kali 10 ribu yaitu 50 ribu. Totalnya tadi 50 ribu berarti sesuai. Oke, jadi sebenarnya soal ini gampang ya, cuma kita harus teliti dalam membaca pernyataannya. Oke. Soal nomor 5, jika Adit berbelanja di warung senilai Rp46.000, kemungkinan uang kembalian yang diterima Adit adalah, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat
4 jawaban dapat lebih dari 1. Jadi di sini nggak disebut ya uang Adit itu berapa, tapi total belanjanya 46.000. Nah, jika kita belanja 46.000, kemungkinan uang yang kita pakai untuk bayar adalah pecahan 50 ribuan ya, atau mungkin 100 ribuan, ya kan? Nah, kalau kita upamakan Adit menggunakan uang 50 ribuan, maka kembaliannya adalah 4.000. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama, selembar uang 5 ribuan. Nah, kemungkinan kembalian Adit tadi kalau pakai uang 50 ribu adalah 4.000. Berarti ini tidak. Ini bukan ya, bukan jawabannya. Yang kedua, 2 lembar uang 2 ribuan. Kalau 2 lembar 2 ribuan maka totalnya yaitu 4.000. Nah, ini bisa jadi kemungkinan kembalian karena 4.000 totalnya. Yang ketiga yaitu 4 lembar uang 1000-an. 4 lembar uang 1000-an sama dengan 4.000. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar. Selesai. Soal nomor 6, diketahui urutan bilangan kelipatan yaitu 14, 21, 28, 35, lalu N, lalu 49, 56, dan M, dan seterusnya. Berdasarkan urutan bilangan kelipatan tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Di sini kita lihat urutan bilangannya. Kita tentukan dulu di sini aturan urutannya yaitu bertambah ya. Bertambah berapa? Untuk lihatnya kita bisa kurangkan bilangan kedua ke bilangan pertama. 21 kurang 14 yaitu 7. Jadi urutan bilangan ini bertambah 7 ya, dan tetap bertambahnya. Ini tambah 7 tambah 7. Maka kita bisa tentukan nilai N-nya yaitu 35 ditambah 7. Berapa? 42. Jadi N-nya bisa kita dapat 42, terus M-nya yaitu 56 tambah 7 juga adalah 63. Oke, kita lihat pernyataannya. Bilangan-bilangan tersebut merupakan kelipatan 7. Karena di sini bertambah 7, maka bilangan tersebut kelipatan 7. Jadi ini benar ya. Nilai N yang tepat adalah 42. Kita lihat tadi N-nya berapa? 42, benar. Nilai M yang tepat adalah 70. Nah, M di sini kita dapat 63 ya, bukan 70. Jadi ini salah. Oke, selesai. Lanjut ke soal nomor 7. KPK dari 24, 36, dan 42 dalam bentuk faktorisasi prima adalah. Oke, jadi di sini udah masuk ke materi KPK, FVB, kelipatan, dan faktor. Nah, dari nomor 6 tadi juga sebenarnya udah masuk ke materi tersebut ya. Nah, di sini yang ditanya KPK-nya. Untuk mencari KPK dan FPB, sebenarnya ada 2 cara, yaitu bisa kita cari dengan pohon faktor dan cara sengkedan. Di sini kita coba cara sengkedan ya. Jadi untuk cara sengkedan ini sebenarnya yang paling simpel nih. Kita bikin dulu 3 kolom seperti ini karena di sini ada 3 bilangan ya. Nah, lalu ketiga bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Ingat, bilangan prima dimulai dari angka 2. Lalu ada 3, 5, 7, 13 dan seterusnya ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, atau cara gampangnya yaitu yang enggak ada di hasil perkalian gitu loh. Maka di sini kita bagi dulu ketiga angka ini dengan angka 2. Karena di sini bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu. 24 dibagi 2 yaitu 12. 36 dibagi 2 adalah 18. 42 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Nah, angkanya sekarang berubah jadi 12, 18, dan 21. Ketiga angka ini masih ada yang bisa dibagi 2, masih ya, atau ada angka genapnya di sini. Kalau angka genap itu pasti bisa dibagi 2. Kalau salah satunya masih ada yang bisa dibagi 2, sekarang kita bagi 2 lagi. 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. 21 bagi 2, nah ini nggak bisa. Nggak ada kan di perkalian 2 yang hasilnya 21, dan kita nggak pakai angka yang mendekati ya. Jadi kalau nggak bisa, tetap kita tulis angkanya atau nggak berubah angkanya. Sekarang ada 6, 9, dan 21. Di sini masih ada yang bisa dibagi 2 ya. Di sini masih ada angka genapnya nih, berarti masih bisa dibagi 2. Bagi 2 lagi, 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2, nggak bisa ya, berarti tetap kita tulis 9. 21 bagi 2 juga nggak bisa, tetap kita tulis 21. Nah, sekarang di sini ada yang bisa dibagi 2 lagi? Udah nggak ada ya, udah nggak ada angka genapnya di sini ya. Di
Di sini yang terkecil 3, karena 3 bilangan prima. Sekarang kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3, 21 dibagi 3 7. Oke, sekarang ada 1, 3, dan 7. Masih bisa dibagi 3 lagi, karena ada angka 3 nih, kita habisin 3-nya. 1 bagi 3, nggak bisa, tetap tulis 1. 3 dibagi 3 1, 7 bagi 3 nggak bisa, tetap kita tulis 7. Nah, sekarang di sini angka terkecilnya yaitu 7 ya. 1 ini maksudnya udah habis. Sekarang yang kita punya angkanya yaitu 7. Jadi sekarang langsung kita bagi 7. 1 bagi 7 nggak bisa, tetap kita tulis 1 ya. 1, 7 bagi 7 1. Nah, sudah ketemu 1 1 1, artinya udah habis atau udah selesai. Untuk KPK-nya kita ambil bilangan prima pembagi yang ada di pinggir semuanya dari atas sampai bawah. Nah, kalau untuk FPB menggunakan cara sengkedan ini ada perbedaan untuk ambil angka faktorisasi primanya ya. Jadi di sini KPK-nya kita lihat angka 2 ada 3, berarti bisa kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2, lalu dikali 7-nya ada 1 dikali 7. Jadi KPK-nya itu ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Jawabannya yang D. Soal nomor 8. Sebanyak 63 jeruk dan 81 apel akan disajikan dalam beberapa piring. Setiap piring berisi jeruk dan apel masing-masing sama banyak. Jumlah piring paling banyak yang perlu disediakan adalah. Oke, jadi di sini ada soal cerita dengan kata kunci di sini sama banyak ya. Jadi kalau dalam materi KPK dan FPB dengan kata kunci sama banyak, ini kita hitung dengan cara mencari FPB-nya. Jadi kita cari FPB dari 63 dan 81. Nah, trik untuk mengerjakan soal FPB khususnya untuk soal pilihan ganda sebenarnya simple banget ya. Ingat, FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB itu faktor persekutuan terbesar, artinya faktor dari kedua angka ini yang terbesarnya. Jadi simpelnya dipahaminya gini aja. Angka berapa yang bisa dibagi 63 dan 81? Angka berapa yang bisa dibagi sama 63 dan 81? Kita cek dulu ya dari pilihannya. Yang pertama di sini ada angka 9. Jadi kita cek dulu. Kalau ke 9, 63 dibagi 9 itu bisa hasilnya 7. Nah, terus kalau 81 dibagi 9 bisa nggak? Bisa ya, hasilnya 9. Nah, jadi 9 ini adalah faktor dari 63 dan 81, karena 63 dan 81 bisa membagi angka 9. Lanjut, kita cek dulu ke angka lainnya. Kalau 7 ya, kita cek 63 bisa bagi 7? Bisa ya, hasilnya 9. 81 bisa bagi 7? Gak bisa. 81 gak bisa bagi 7. Jadi 7 ini bukan faktor persekutuannya. 7 ini hanya faktor dari 63, tapi bukan faktor dari 81. Jadi bukan faktor persekutuannya atau faktor yang sama. Sekarang ke 6. 63 bagi 6 gak bisa. 81 bagi 6 juga gak bisa. Jadi 6 ini kan angkanya genap ya. Bisa kita ciriin ya. Kalau angka yang bisa bagi 6 itu angka yang genap juga. Di sini kan 63 dan 81 itu ganjil, jadi jelas nggak bisa dibagi 6. Sekarang ke angka 3. 63 kalau kita bagi 3 bisa ya, hasilnya 21. Nah, 81 bagi 3 juga bisa, hasilnya 27. Jadi di sini 3 merupakan faktor persekutuan dari 63 dan 81 juga nih. Kita udah dapat 9 dan 3. Karena di sini FPB, B-nya itu terbesar. Kita pilih yang besar antara 9 dan 3. Yang besar adalah 9. Jadi FPB-nya sudah kita dapat yaitu 9. Begitu ya. Nah, terus kalau soalnya bukan pilihan ganda, untuk mengerjakan soal FPB, kayak di soal sebelumnya kita bisa pakai cara sengkedan. Tapi dalam mencari FPB pakai cara sengkedan ini sedikit berbeda ya dengan cara KPK-nya. Jadi kita bikin dulu seperti biasa 2 kolom karena di sini ada 2 angka 63 dan 81. Pertama kita bagi bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2, tapi kita cek di sini kedua-duanya ini ada yang bisa dibagi 2 enggak? Karena dua-duanya ganjil pasti nggak bisa dibagi 2. Jadi kita mulai dari dibagi angka 3. Oke. 63 dibagi 3, 21. 81 dibagi 3, 27. Sekarang tinggal 21 dan 27. Nah, jadi di cara FPB ini kita perlu perhatikan ya perubahan angkanya. Jadi dari 63 ke 21 ini kan berubah. Terus 81 jadi 27 juga berubah. Kalau dua-duanya berubah, faktor primanya kita tandai.
bisa tandainya dengan kita lingkari ya. Jadi 3-nya ini kita lingkari, kenapa? Karena dua-duanya berubah di sini. Oke. Lanjut. Sekarang 21 dan 27 kita bagi 3 lagi ya. 21 bagi 3 7, 27 bagi 3 9. Nah, ini berubah lagi nih dua-duanya, berarti 3-nya kita lingkari lagi. Sekarang angkanya tinggal 7 dan 9. Kita cek dulu masih ada yang bisa dibagi 3 atau enggak. Masih ya, 9-nya masih bisa dibagi 3. Jadi kita bagi 3 lagi. 7 dibagi 3 nggak bisa atau nggak ada ya di perkalian 3 yang hasilnya 7, jadi 7-nya turun. 9 bagi 3 itu 3. Oke, kita cek dari 7 ke 7 dia nggak berubah, 9 ke 3 berubah. Karena ada salah satu yang nggak berubah, berarti ini nggak perlu kita lingkari. Oke, nggak perlu ditandain ya. Sekarang angkanya tinggal 7 dan 3, masih ada angka 3, berarti kita bagi 3 lagi. 7 bagi 3 nggak bisa, tetap turun 7. 3 bagi 3 1. Nah, di sini angka satunya artinya udah habis ya. Angka terkecil di sini berarti 7. Sekarang tinggal kita bagi 7, karena 7 juga bilangan prima ya. 7 bagi 7 1, 1 bagi 7 nggak bisa, jadinya tetap turun 1. Nah, sekarang udah selesai, udah sampai 1 berarti sudah selesai. Dan untuk ambil FPB-nya kita ambil yang dilingkari saja. Jadi FPB-nya yaitu 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 ya, sama dengan 9. Oke, lanjut ke nomor 9. Pecahan berikut yang tidak senilai dengan pecahan sesuai gambar di atas adalah, nah ini kita masuk ke materi pecahan ya. Pecahan berikut yang tidak senilai. Oke, dari gambarnya kita tentukan dulu pecahannya, yaitu yang diarsir ada 6 kotak. Dari keseluruhan kotaknya yaitu 10, maka pecahannya 6 per 10. 6 per 10 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 yaitu 3 per 5. Jadi 3 per 5 ini senilai. Ini senilai. Yang ditanya yang tidak senilai nih. 12 per 20 kita sederhanakan. Bagi 2 bagi 2. 6, 20 bagi 2 10. Nah, ini ketemunya 6 per 10. Kalau ini sama-sama bagi 3, 18 bagi 3 6. 30 bagi 3 10. Ini juga ketemunya 10. Nah, ini senilai. Yang tidak senilai adalah 3 per 6. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10, bentuk desimal dari 3 per 8. Oke, untuk mencari desimal kita bisa langsung bagi aja ya. 3 per 8 ini artinya 3 dibagi 8. 3 dibagi 8. Kita bagi dengan cara progapit. 3 bagi 8 itu nggak bisa. Kalau nggak bisa, tambahin 0. Kalau bawahnya tambahin 0, maka atasnya kita taruh 0, ya, karena belum ada angka berarti kita taruh 0, Sekarang kita punya 30 dibagi 8. 8 kali berapa yang mendekati 30? Yaitu 8 kali 3. 8 kali 3 24, dikurangi hasilnya 6. 6 dibagi 8 nggak bisa juga. Kita tambahin 0 lagi. 60 bagi 8 yang mendekati yaitu 7. 7 kali 8 56. Dikurangi hasilnya 4. 4 bagi 8 nggak bisa ya, ingat ya, jangan terbalik ya, ini 4 dibagi 8 bukan 8 dibagi 4. 4 dibagi 8 nggak bisa juga, kita tambahkan 0. 40 bagi 8 5, maka ketemu deh 0,375. Jadi seperti itu cara mencari untuk desimal dari pecahan. Oke, untuk nomor seterusnya kita bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe channel YouTube ini, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.